Penyerangan Manchester United memasuki era baru di musim kedua bersama Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal ini berambisi membentuk trio penyerangan paling menakutkan pada musim depan. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, hingga Benjamin Sesko yang akan bergabung dalam waktu dekat diprediksi bakal menggebrak kompetisi Premier League. Kualitas penyerangan setan merah yang penuh sesak membuat Amorim gak terlalu pusing mengatur formasi. Cetak gol coba merangkum kerasnya trio penyerangan Manchester United sebagai berikut. Memulai era baru, bentuk trio penyerangan gacor. Ruben Amorim membeberkan faktor merosotnya performa Manchester United di musim lalu. Sang penyair beralasan kurangnya daya gedor membuat setan merah terlempar di peringkat 15. Pernyataan ini bisa dibuktikan lewat statistik setan merah yang hanya bisa mencetak 44 gol. Bahkan skuad kapal merah kalah jumlah gol dari Wolverhampton yang sukses membukukan 54 gol. Artinya rata-rata setan merah menjebol gawang lawan per laga hanya 1,16 gol. Sebelumnya Amorim memang sudah mengeluhkan sektor penyerangan yang tumpul. Kami memiliki banyak kesempatan emas tetapi tetap tidak bisa membobol gawang lawan dan itulah masalah terbesar kami saat ini, tutur Amorim. Di musim depan, Amorim pun gak punya banyak waktu mengubah komposisi lini serangnya. Ex-pelatih Sporting Lisbon ini mengakali permasalahan produktivitas gol dengan belanja striker matang. Matheus Cunha menjadi belanja pertama Amorim untuk mempertajam lini serang. Ex-pemain Wolverhampton ini punya atribut penyerang dinamis lewat kreativitasnya dalam mengolah bola. Ketajaman lini depan Manchester Merah semakin bertambah setelah merekrut Bryan Mbeumo. Jika digabungkan, keduanya berhasil mengemas 35 gol di sepanjang musim lalu. Uniknya, Manchester Merah hanya mengeluarkan 149 juta euro untuk memborong Cunha dan Mbeumo. Bandrol ini jauh lebih murah dibandingkan belanja lini serang sejumlah tim rival. Buktinya, Liverpool menghabiskan 220 juta euro untuk menggait Florian Wirtz dan Hugo Ekitike. Belanja si merah bahkan bisa menembus 358,7 juta euro jika berhasil merekrut Alexander Isak. Kemudian ada Arsenal yang jor-joran menambah amunisi di lini serang. The Gunners berpotensi membakar uang hingga 200,8 juta euro lewat belanja Victor Gyökeres, Noni Madueke, dan Rodrigo. Sektor penyerangan setan merah semakin bertambah apabila sukses mendatangkan Benjamin Sesko. Jika berhasil direkrut, Manchester Merah bakal punya trio striker mematikan di musim depan. Pasalnya, Sesko, Mbeumo, Cunha punya insting gol super tajam dan ngebut di lapangan hijau. Trio ini juga dibekali kemampuan membongkar pertahanan lewat kombinasi umpan yang rapi. Punya pelapis gacor di bangku cadangan. Kehadiran trio penyerang anyar diharapkan bisa membuat persaingan semakin sehat. Sejumlah penggawa andalan di musim lalu harus bisa menunjukkan konsistensi demi merebut hati Amorim. Ahmad Diallo berambisi mempertahankan performa apiknya untuk bisa menembus starting utama. Seperti diketahui di musim lalu, Diallo berhasil bangkit dengan membukukan 11 gol. Rio Ferdinand bahkan gak segan menyebut Diallo sebagai titisan anak ajaib. Di ujung tombak ada Joshua Zirkzee yang berpotensi turun kelas menjadi pemain cadangan. Meski begitu, Zirkzee bakal mempersiapkan diri habis-habisan untuk kembali ke tim inti. Sang pemain berkomitmen memperbaiki produktivitas golnya musim lalu yang sangat kurang. Kemudian ada Rasmus Højlund yang punya tugas besar mempertajam insting golnya. Pada musim lalu, sang bomber hanya mampu mengubah 16,67% tembakannya menjadi gol. Artinya, Højlund punya potensi untuk mengemas gol lebih banyak. Apalagi bomber 21 tahun ini punya atribut sebagai target man dengan kecepatan serta ketangguhan dalam memegang bola. Pengen futsal tapi bingung memilih sepatu berkualitas harga miring? Cobain sepatu futsal dari Zars yang dijamin murah. Cek linknya di bawah ini. Ruben Amorim bebas gonta-ganti skema. Melimpahnya stok pemain inti dan pelapis membuat Amorim bisa dengan mudah mengatur taktiknya. Sebagai informasi, sang penyair memang punya filosofi super menyerang. Amorim kerap meminta anak asuhnya untuk menjaga penguasaan bola dengan struktur build up yang rapi.
Oleh sebab itu, Amorim gemar memakai formasi 3-4-2-1 yang diperkuat wingback. Ahmad Diallo yang biasa menempati posisi ini dituntut maju membantu penyerangan. Bahkan para wingback juga sesekali didapuk untuk bergerak menusuk ke tengah. Tujuannya agar Manchester United selalu punya keunggulan jumlah saat menguasai bola. Dengan taktik ini, jarak antar pemain bakal lebih sempit dan membuat lawan kesulitan menutup ruang. Hal serupa juga dilakukan Amorim saat Setan Merah kehilangan penguasaan bola. Para pemain dapat diminta menekan pertahanan lawan secara serentak saat build up dari bawah. Sementara itu, 2 wingback dan 2 gelandang ditugaskan menutup jalur umpan di lini tengah. Tujuannya agar bisa merebut bola secepat mungkin dan menjadi serangan secepat kilat. Berkat strategi serangan ini, Setan Merah jadi tim penguasaan bola terbaik ke-6 di Liga Inggris dengan 53,6%. Meski tak setinggi Liverpool atau Manchester City, taktik Amorim tak bisa dibilang gagal. Sebab sang penyair juga kerap beralih dari penguasaan bola ke serangan balik kilat. Para pemain bakal langsung naik usai merebut bola dengan memanfaatkan variasi umpan dan celah kosong. Oleh sebab itu, Amorim sangat membutuhkan gelandang serba bisa seperti Bruno Fernandes. Sang kapten punya kelihayan jadi penghubung ke lini depan sekaligus memotong alur serangan lawan. Saking rumitnya, Amorim sampai dipuji sebagai pelatih kaya taktik oleh Nemanja Vidic. Dia terlihat seperti sosok yang positif dan ia memiliki mental pemenang. Dia juga dulu bermain di level top dan ia pemain yang bagus. Jadi ia punya latar belakang yang bagus dalam melatih. Prediksi penyerangan yang akan diturunkan. Untuk musim depan, Ruben Amorim kemungkinan bakal kembali memasang formasi 3-4-2-1. Taktik ini diprediksi bakal lebih matang dengan kedatangan sejumlah bintang baru. Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo bisa didapuk sebagai 2 penyerang di belakang striker. Cunha bakal beroperasi di sisi kiri, sementara Mbeumo bertugas mengobrak-abrik sisi kanan. Daya ledak serta kreativitas keduanya bakal memberi warna baru untuk lini depan Setan Merah. Pasalnya, mereka sama-sama punya gocekan maut dan insting mencetak gol mematikan. Terlebih lagi, Cunha dan Mbeumo juga dibekali penciuman tajam mengendus ruang kosong. Keduanya bisa bertukar tempat untuk membingungkan pertahanan lawan. Selain itu, keduanya bakal disokong duo wingback kencang di masing-masing sisi. Patrick Dorgu bisa membantu Cunha, sementara Ahmad Diallo bakal jadi duet sempurna Mbeumo di sisi kanan. Barisan sayap gila ini bakal memanjakan Benjamin Sesko di posisi ujung tombak. Bomber timnas Slovenia bakal disupport habis-habisan dengan umpan terobosan dan bola-bola atas. Apalagi dirinya juga hobi melepas tendangan geledek untuk memecah kebuntuan. Jika Sesko didatangkan, Rasmus Højlund perlu bersaing ketat untuk mendapat tempat utama. Pasalnya secara gaya main, keduanya terbilang mirip karena berbekal eksplosivitas dan keunggulan fisik. Nasib berbeda justru menimpa Joshua Zirkzee yang masih bisa jadi alternatif. Penyerang asal Belanda ini bisa dipasang sebagai striker bayangan untuk melayani Cunha dan Mbeumo. Kecerdasannya membuka ruang dan melakukan kombinasi umpan bisa dipertimbangkan Amorim. Kendati begitu, Matheus Cunha juga sejatinya bisa dipasang dalam skema tersebut. Dapatkan sepatu running dari Working, sepatu bergaya sneakers yang buat kamu pede untuk berlari. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kerasnya trio penyerangan Manchester United musim depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah Setan Merah mampu menemukan tajinya di tangan Ruben Amorim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.